saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi everyone. Hari yang baru yang Tuhan beri buat kita, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya ingin menyanyikan lagu-lagu yang bercerita tentang bahwa kehidupan kita suatu waktu nanti bersama dengan Tuhan di surga yang mulia itu selama-lamanya. Di seberang sana air mata lenyaplah. Di seberang sana damai kekal, tak ada susah. Di seberang sana sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Di seberang sana air mata lenyaplah. Di seberang sana Yesus sertaku selama-lamanya. Saya percaya bahwa kehidupan kita hanya karena kemurahan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu boleh menuliskan di live chat bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup kita hanya karena anugerah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita. Paulus berkata bahwa jika aku hidup untuk Kristus. Karena kita hanya menumpang di dunia ini. Tapi janji Tuhan berkata bahwa di seberang sana tidak ada air mata, akan ada kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Biar lagu ini menjadi satu kekuatan dan pengharapan kita di hadapan Tuhan. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu, ku lihat wajahnya Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Boleh nyanyikan bersama. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu,
Setiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kami perlu Engkau Tuhan, selama kami ada di dunia ini Tuhan. Amin. Ku daki jalan mulia serta doa, ku inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi nan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Sama-sama katakan, daki jalan mulia serta doa, ku inilah tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teduh, Yesus mantapkan langkahku. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini seperti saya katakan di awal bahwa saya menyanyikan lagu-lagu yang bercerita bahwa kehidupan kita yang nanti akan ada di sana, saudara. Jadi kehidupan kita itu bukan di dunia selama-lamanya. Ini hanya, kata Paulus, kita ini hanya pendatang, tetapi kita ini warga kerajaan Allah.
hanya kita ada tinggal di dalam dunia, dan itu untuk satu tujuan, untuk satu rencana yang luar biasa. Seperti yang kita tahu bersama bahwa ketika manusia ada dalam dunia, kemudian kita jatuh ke dalam dosa, Roma 3:23 berkata bahwa tidak ada lagi sesuatu yang kita bisa banggakan, karena dikatakan tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Tuhan, tidak ada yang baik, tidak ada manusia yang sungguh-sungguh mencari Allah. Semuanya sudah jatuh dalam dosa. Terjemahan yang lain berkata bahwa sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah terjadi degradasi, sudah terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan manusia, saudara, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang memang boleh pantas untuk kita menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh boleh dibanggakan oleh Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan, kata Paulus, syukur kepada Tuhan karena Kristus sudah mati buat kita, sehingga Anda dan saya boleh diselamatkan, boleh mengalami kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan kita adalah ciptaan yang baru. Saudara, ciptaan yang baru artinya bahwa bukan berarti kita sudah kudus, sudah suci, sudah sempurna. Saudara, artinya sudah tidak ada salah, tidak ada dosa. Justru firman Allah berkata bahwa bukan karena kita baik, tapi karena anugerah Tuhan. Tetapi firman Allah berkata bahwa kita pun harus melakukan bagian kita untuk mengasihi Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Dia sudah beri, dan kita hidup di dalam kekuatan kuasanya. Sebab itu Paulus katakan bahwa kita ada di medan pertempuran. Selama kita ada di dunia, dikatakan selalu kita harus berjaga-jaga, hati-hati, karena kehidupan kita sekali lagi bukan hanya hari ini. Saya ingin membagikan sedikit saja menyinggung soal tentang kehidupan yang abadi di surga. Nanti one day saya akan share tentang kematian, tentang bagaimana nanti kehidupan kita ketika bersama dengan Kristus, orang yang mati dalam Kristus, orang yang mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Saudara, pada waktu sangkakala berbunyi, saudara, Anda dan saya yang menjadi pilihan Tuhan, yang melakukan bagian kita untuk semakin setia mengasihi Tuhan. Dan ketika sangkakala ada seperti lagu-lagu yang ku mau di sana, saudara, siap saudara. Jadi ketika Yesus datang kedua kali, Anda dan saya menjadi bilangan yang diselamatkan, saudara. Tapi saya ingin berbicara tentang kehidupan setelah kita tidak ada di dalam dunia. Mungkin ada beberapa di antara kita paling tidak suka dengan mendengar tentang firman atau renungan ini, karena ada mungkin di antara kita yang takut dengan kematian. Padahal saudara, kita tidak boleh takut, karena Paulus berkata bahwa dia statementnya berulang-ulang, kalau aku hidup untuk Kristus, tapi kalau aku mati itu satu keuntungan, saudara. Dan saya percaya setiap kita sudah memiliki jadwal masing-masing, saudara. Tuhan punya waktu yang kadang kita memang tidak bisa untuk menghindarinya, saudara ya. Sekalipun mungkin kita baca dalam firman Tuhan ada beberapa case, saudara, special case dalam firman Allah, ketika Tuhan berkata kepada Hizkia, kamu akan mati, tapi kemudian dia berbalik kepada Tuhan dan menangis. Dikatakan di situ ada tembok, artinya sudah tidak ada harapan lagi. Tapi saudara, karena Hizkia adalah pribadi yang selama dia hidup, dia menyukakan Tuhan, dia mencintai Tuhan, dia melakukan semua yang Tuhan suka. Saudara, firman Allah berkata bahwa ingatkanlah aku ya Tuhan. Jadi saudara, dia mendapatkan perpanjangan umur lagi, saudara. Dan saya percaya bahwa mungkin banyak di antara kita pernah sudah divonis dokter, termasuk saya divonis mengalami kesulitan, tapi kemudian Tuhan memperpanjang umur, saudara. Dan saya percaya itu pasti ada alasan kalau kita mendapatkan kehidupan yang kedua, saudara ya. Jadi ada beberapa orang yang bertemu dengan saya dan mereka katakan bahwa saya tadinya sudah harusnya selesai di meja operasi ketika jantung divonis beberapa hal yang sudah tidak mungkin diselamatkan, tapi kemudian Tuhan memberi kesempatan kedua. Ada seorang bapak yang bersaksi, dia katakan bahwa dia juga mengalami yang sudah divonis dokter, tapi kemudian diberi kesempatan kedua. Tetapi problemnya tidak semua orang mendapatkan seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, apakah Tuhan pilih kasih? Enggak. Balik lagi, setiap kehidupan kita tuh sudah dalam rancangan Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, jika kita sungguh-sungguh hidup dan mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian kita di bumi ini, di situ kita akan mendapatkan pengharapan yang baru. Saudara, mengawali saudara untuk sharing saya pada hari ini, saudara, ada banyak orang yang dipanggil Tuhan, ada banyak keluarga demi keluarga yang merasa kehilangan. Tapi saudara, saya memberi encourage bahwa suatu waktu kita akan bertemu di surga yang mulia. Di sana tidak ada air mata, seperti lagu tadi, di seberang sana tidak ada air mata, lenyaplah. Di seberang sana damai, tenang, kekal, tak ada duka. Di seberang sana
Yang ada hanya senang, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Saudara, firman Allah berkata seperti ini, bahwa kalau dalam terjemahan kematian itu adalah berpindahnya suatu kehidupan dari yang fana, dari tubuh ini kembali kepada Tuhan. Yang firman Allah berkata bahwa Allah menghembuskan rohnya kepada manusia, sehingga manusia itu memiliki roh yang tinggal di dalam tubuh dan memiliki jiwa, saudara. Jadi ada banyak orang yang kadang-kala dia hanya berpikir bahwa secara tubuh dia beribadah, tapi kadang-kadang jiwanya itu mengalami goncangan, jiwanya itu mengalami hal yang perlu juga dipulihkan. Sebab itu saudara, ada healing worship. Di sana bukan hanya karena Anda sakit dan Anda ikut ibadah, saudara. Tapi kalau ada di antara saudara tidak sakit secara fisik, tapi Anda mungkin mengalami tekanan, mengalami pergumulan, baik dalam pikiran, perasaan, kehendak, maupun dalam apapun itu, kadang sudah menekan sampai juga lelah secara jiwa, lelah secara badan. But when we worship the Lord, saat kita menyembah Tuhan, Alkitab mencatat ada kemenangan yang luar biasa, ada hadirat Allah yang turun, dan dia tidak hanya menyembuhkan yang sakit secara fisik, tapi yang jiwanya, bahkan rohnya yang sudah sakit pun disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, sebab itu saya mengajak Bapak Ibu yang ada waktu, saudara, dan make it time untuk ada healing worship. Saudara, bukan saya, bukan kami, bukan setiap kami, tetapi ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan menyembuhkan dengan kuasanya. Dan kami mendengar banyak kesaksian, saudara ya, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana ada kuasa yang luar biasa. Jadi kematian itu adalah perpindahan status, saudara ya, pemisahan jiwa dari badan, dan kemudian sudah vitalitasnya sudah tidak ada lagi, saudara. Dan kemudian kembali roh itu yang kembali kepada Allah, saudara. Dan firman Allah berkata bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sementara, saudara. Ada orang yang takut dengan kematian, saudara ya. Jadi ada fobia, jadi mereka takut dengan kematian, saudara. Dalam bahasa Yunani itu ada kematian itu artinya thanatos, dan kemudian kalau phobos itu adalah sesuatu yang ketakutan. Sebab itu ada fobia, kata fobia, saudara. Jadi thanatos ini artinya suatu kematian yang menjadi ketakutan, menjadi fobia yang ditakuti oleh semua orang. Contoh soal, saudara, kalau kita naik mobil, naik motor, kita naik, let's say bajai, saudara ya, mungkin udah jarang ya, tapi adalah, saudara ya, mungkin naik bus dan yang lain, saudara. Kalau saudara bertanya, ada nggak di saudara yang begitu mau naik mobil, naik motor, naik bajai, naik apapun, kemudian doanya lama sekali, saudara, sampai semuanya dari Sabang sampai Merauke, saudara doakan, sudah minta ampun dan yang lain. Saudara, itu akan berbeda ketika saudara naik pesawat. Betul, saudara. Jadi kenapa, saudara? Karena ternyata setiap orang itu takut mati. Karena kalau di darat mungkin bisa berpikir bahwa ternyata kan kalau di darat masih banyak orang yang lihat. Tapi kalau di atas, saudara, kita dalam pesawat nggak bisa main keluar, nggak bisa keluar juga dari pesawat, nggak bisa karena di ketinggian. Sehingga orang ketika naik pesawat, ada banyak orang yang takut naik pesawat. Kalaupun ada orang yang berani naik pesawat, sebagian itu mereka doanya udah penyembahan semua, saudara. Bahkan ada yang doa sepanjang perjalanan itu nggak tidur, peperangan, saudara. Jadi kemudian bertanya lagi, sebenarnya apa, saudara? Saya juga pernah mengalami, karena pernah naik pesawat dari Singapura ke Jakarta, saudara. Kemudian pesawatnya mengalami goncangan yang sangat luar biasa, kayak mau jatuh lah, saudara. Di situ saya sempat, aduh, ternyata manusia itu terbatas ya, saudara ya. Jadi benar, begitu dia udah mau kayak jatuh, itu kita udah, Tuhan ampuni kalau udah salah apa. Semua seperti itu. Artinya secara manusia kita takut kematian. Tapi apa yang membuat kita harus punya pengharapan bahwa, saudara, orang yang hari ini Anda dan saya hidup, suatu waktu ketika kita selesai waktunya, saudara ya, kita akan bersama dengan Tuhan dengan kehidupan yang mulia, saudara. Memang akan terpisah dengan keluarga, terpisah dengan orang-orang tercinta, tetapi saudara, kita memang merasa kehilangan, pasti normal, akan ada kesedihan, ada orang yang memang kehilangannya itu lama sekali dan sulit, saudara ya. Dan itu manusiawi sekali, saudara. Tapi kalau kita memiliki satu pengharapan bahwa suatu waktu aku akan bersama-sama dengan orang-orang tercintaku di surga yang mulia, saudara ya. Cuma saya sedikit keluar, maka next saya akan share tentang kematian, saudara. Karena ada banyak orang, saya mendengar, saudara, ada orang yang mempercayai bahwa dia masih bisa bertemu dengan orang yang sudah meninggal, saudara. Entah dari arwahnya, entah kemudian dia bawa sesajen, entah dia mempercayai bahwa akan datang dalam mimpi, dan
dan kemudian orang itu hidup mimpi, oke, saya juga pernah bermimpi ketemu dengan orang mati. Tetapi jika saudara mempercayai bahwa ada pertemuan atau bahkan nggak mimpi tapi saudara bisa berkomunikasi, that's the problem. Karena Alkitab mencatat nanti akan dijawab dalam sesi revival, dalam khotbah revival, bagaimana kehidupan setelah kematian, saudara. Nah, saya membawakan firman Tuhan bahwa ketika kita ada dalam dunia itu yang akan saya bagikan. Kalau sudah di sana, artinya memang sudah tidak ada kesempatan lagi. Sebab itu kenapa saya selalu mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua, baik anak muda, orang tua, dimanapun Anda berada, sesibuk apapun saudara, dengan waktu-waktu kita pandemi, waktu kita lockdown, mari saudara, mungkin Anda sibuk luar biasa, tetapi mari ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk merenungkan firman Allah. Karena firman Allah berkata roh kita itu perlu dihidupkan, perlu dikasih makan saudara. Bukan hanya tubuh yang kasih makan, bukan hanya jiwa, sehingga roh kita mengalami kelemahan saudara. Jadi kematian itu adalah suatu perpindahan dari satu kehidupan di dunia. Jadi pemberhentian kehidupan dalam organisme. Kalau tumbuh-tumbuhan, pohonnya udah mati, binatang, dia sudah mati. Tapi berbeda dengan manusia, manusia mati. Nah, setelah itu kemana saudara? Tapi Alkitab mencatat bahwa di seberang sana air mata lenyaplah. Wahyu berkata bahwa suatu waktu kita akan bersama-sama di surga yang mulia saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini saudara, apa yang kita perlu pikirkan selama kita ada di dalam dunia ini saudara. Jadi manusia itu dianggap mati kalau memang sudah tidak ada nafas kehidupan saudara. Sebab itu kan pengkhotbah selalu katakan ya, kalau kita juga selama kita di bumi ini dan kemudian ada waktu mati, ada waktu kita hidup, ada waktu kita tertawa, semua ada waktunya. Nah, kalau kita lupa ketika kita hidup, kita lupa bahwa manusia itu ada batasnya, men. Bapak Ibu, manusia itu ada batasnya. Ada kami mendengar seorang pengusaha yang terkenal dan dia ingin memperpanjangkan hidup dengan satu suntikan. Kalau nggak salah satu suntikan itu mahalnya luar biasa, ratusan juta. Tapi at the end saudara tetap juga dipanggil Tuhan ketika kami mendengar kabar saudara. Jadi bisa memperpanjang mungkin untuk beberapa saat saudara, karena teknologi juga berkembang dan banyak sekali penemuan-penemuan kepintaran dari dunia medis saudara. Tetapi umur manusia itu bukan di tangan siapapun, termasuk di tangan dokter. Semua ada di tangan Tuhan. Dan firman Allah berkata, saya ingin bagikan bahwa Paulus selalu berkata bahwa dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku itu hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan saudara. Jika kita mati, kita akan mati pun kita hidup untuk Dia saudara. Dalam 2 Timotius 2 ayat 11 juga berkata bahwa sesungguhnya saudara, jadi kalau saya katakan tadi, Paulus berkata bahwa kalau aku hidup itu, aku hidup untuk Kristus. Nah, the problemnya, apakah saudara hidup untuk Kristus? Sehingga jangan tiba-tiba ketika saudara mati, oh saya mati untuk Tuhan. Belum tentu, oh saya untung. Selama hidup, adakah saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan? Adakah saudara berusaha untuk mematikan kedagingan ini dan hidup menyenangkan Tuhan? Adakah saudara-saudara mengikuti Tuhan dan menggunakan waktu dengan baik? Jangan tiba-tiba saudara klaim sana, dulu saya sudah lakukan ini Tuhan dulu, dan Tuhan katakan, enyah engkau pembuat kejahatan, aku tidak menikmati hidupmu. Saudara jangan sampai seperti itu. Dan semua Bapak Ibu Saudara termasuk saya adalah orang yang akan menggenapi rencana Allah dan menjadi pribadi yang harus melakukan. Firman Allah berkata, Paulus berkata, work for your salvation, artinya kerjakan keselamatanmu, hargai keselamatan yang Tuhan beri dan berpadanan dengan keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Jangan menganggap rendah semua darah yang sudah tercurah di atas Kalvari. Dan saudara pikir ya saya hidup hari ini senang-senang, oke, bikin dosa, hidup masih panjang. Siapa yang tahu, who knows, besok ada orang yang dipanggil Tuhan saudara. Sebab itu saudara, kita harus menyikapi bahwa jika ada hari ini, aku mau hidup untuk Kristus. Karena jika waktu saya selesai, saya akan mengalami kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari hari ini, pagi hari ini, saudara miliki pemahaman yang baru. Jangan takut tentang kematian, tapi rubah cara pandangnya bahwa jika aku hidup, apa yang harus saya lakukan? Jika aku hidup, apa yang harus aku kerjakan? Jika aku hidup, bagian apa yang aku pernah buat bagi Kristus, bagi kerajaan Allah? Itu pertanyaan yang terbesar, sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, ketika waktu kita selesai, tidak akan pernah menyesal. Yang setuju boleh katakan amin. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada di antara saudara yang kehilangan orang yang tercinta, kehilangan orang-orang yang terkasih saudara. Mungkin Anda sampai hari ini masih menangisi karena kehilangan. Semua orang merasakannya saudara, semua orang mengalami pedihnya. Tetapi hari ini saya mau beritahu bahwa
Jika mereka adalah orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, one day saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan berjumpa dengan mereka di surga yang mulia. Tapi jika kita ada hari ini, apa yang kita akan lakukan? Kita rekomitmen lagi, Anda dan saya yang buat janji di hadapan Tuhan. Mari kita buka tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kalau kami kadang-kala congkak, sombong dengan waktu yang panjang, dengan semua aman, dengan semua waktu yang Tuhan beri. Kami pikir bahwa kami bisa mengatur waktu, padahal ternyata hidup kami semua dalam kendali Tuhan. Tuhan, ajar kami melakukan seperti yang Paulus katakan, jika kami hidup untuk Kristus, dan jika kami mati, itu merupakan suatu keuntungan, karena kami mati dalam Tuhan. Pada waktu Tuhan dengan umur yang penuh di surga, kami akan hidup bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Bahkan kami berdoa buat keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasih, mereka juga mengalami Kristus sehingga akan bersama dengan kami pada waktu Tuhan sangkakala berbunyi, kami di surga bersama dengan Engkau dalam kekekalan. Terima kasih perlindungan Allah atas setiap kami, pekerjaan kami, anak-anak, keluarga, orang tua, adik kakak, suami, istri, sepanjang hari dalam perlindungan darah Yesus. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan campur tangan, dan kami ucap syukur buat hari yang diberi. Kami masuki dengan penuh kemenangan. Mari Bapak Ibu terima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. In Jesus name, amen. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dalam JC Ministry Berkat Pagi, dan maju terus sampai bertemu dalam Berkat Pagi Selasa sampai Jumat jam 6 pagi. Jangan lupa untuk membagikan kepada orang-orang terkasih, orang-orang keluarga, kerabat yang lain. Mereka juga boleh mengalami kekuatan untuk saat teduh setiap hari. Terima kasih buat subscribe, juga like dan komennya, baik di live chat maupun di komentar. Thank you, dan juga untuk setiap permohonan doanya, kita percaya ada kekuatan di dalam doa. Maju terus, never giving up. Saya Jacqueline Selassie, and God bless you.